Apa contoh nih? Saya meninggal, Karyana meninggal. Seluruh dunia mendoakan. Apakah saya selamat? Hah? Coba jawab. Seluruh dunia mendoakan saya. Ini contoh nih, saya orang baik. Saya orang baik. Saya mati, meninggal. Lalu seluruh dunia mendoakan Karyana. Apakah saya selamat? Loh, itu kan tergantung Adakah perbuatan keselamatan Anda itu? selamat atau tidaknya itu. Nah, jadi tidak kecuali saya. Kalau menurut iman Kristen, seluruh dunia mendoakan kita tidak selamat. Makanya kalau meninggal nggak usah didoakan. Didoakan saja. Namun untuk keselamatan tidak mempengaruhi. Kecuali di masa hidup saya dan saya berdoa kepada Tuhan, itulah keselamatan itu. Nah, kita ini kita mencari kebenaran dan untuk keselamatan. Apa yang kita bahas sekarang, Pak Ustadz? Cuma mau bilang siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Oh, siapa yang mau menyelamatkan? Yang kita cari apa? Yang siapa yang mau menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu Tuhan kami. Siapa? Yesus sudah turun. Lah, gimana dia mau menyelamatkan? Mau menyelamatkan Anda? Menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa. Buktinya dia udah selamat. Aduh, menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa loh. Mau menyelamatkan Anda, mimpilah. Aduh. Sudah. Buktinya dia selamat. Sudah bangkit. Buktinya apa? Yang Waktu ketiga. dia ditangkap tentara Romawi, selamat nggak? Enggak, mati dia. Aduh, Itu mikir dulu, yang itu cerdas dulu ya, lah. sang gambar. Ini dulu. Jadi di sini Yesus, di sini anak, di sebelah kanan Bapak, duduk di sebelah kanan Bapak. Jadi Iya ini, itu, orang ini, Bu, di zaman ini maksud tidak mengenal, saya tidak paham mengenal. udah itu yang ibu gambar itu, tapi itu bukan konsep dari Tuhannya Abraham Musa, bukan. Konsep Abraham, konsep Nabi Musa, Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak jadi manusia dan tidak akan pernah lemah. Enggak beranak dia, enggak. Oke. Oh. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Hmm. Saya mau bertanya. Hukum Taurat diturunkan sama Musa sepakat. 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 Hah. Kenapa hukum Taurat itu tidak dipakai ke umat Islam? Oh, kami make. Kenapa? Anda nggak tahu 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran kami? Di mana? Yeay. Apa coba sebutkan dong. Coba Bagus hukum dong. Taurat 10 hukum Taurat yang ibu tahu apa poinnya? Saya sebutkan ayat Qurannya. Ya, salah satunya ya hukum keempat Apa tuh? hari Sabat. Quran surah Al-Baqarah. Hari Sabat. Iya, Bukan hari Al-A'raf. Jumat. Iya. Bukan hari Minggu. Jadi Bani Israel itu dia menguduskan hari Sabat memang. Ya. Ada di Al-Quran hari kami. Sabat itu kenapa nggak menguduskan hari Sabat? Itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel memang. Kuduskanlah hari Sabat. Iya, untuk Bani Israel ada di Al-Quran kami itu. Dikuduskan hari Sabat. Katanya mengikuti. Lah, tentang hari Sabat kan ada di Al-Quran kami. Sabat itu Sabtu. Iya. Ya, berhentilah hari Sabtu. Nggak boleh berbisnis. Nggak boleh Bentar ya. mengerjakan apapun. Bentar nih saya tunjukkan Melanggar sama satu Anda. hukum, melanggar semuanya. Ada tertulis. Nih. Ya. Aduh. Nih, coba lihat. Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Jadi tentang hari Sabat dijelaskan di Al-Quran itu. Ya, kuduskan. Ya, Gitu. kenapa nggak dikuduskan? Lah, Hari Sabat itu kan untuk Israel. Untuk Israel, Bani Israel, mereka mempunyai hari Sabat dan itu dijelaskan di Al-Quran kami. Lalu untuk selain Israel, untuk global, apa yang diperintahkan Allah? Yaitu hari Jumat, Quran surah Al-Jumu'ah gitu.
Aduh, aduh. Nggak stabil ininya, koneksi ibunya kayaknya. Tadi nih Pak. Nah, macet kah dia? Teman-teman, macet kayaknya nih. Bu, bu, bu. Macet. Sungguh nekat. Macet. Nah, macet kah? Udah kedengaran nggak? Pak Ustadz, kita Udah kedengaran nggak? sering ini ya, diskusi ya. Kedengaran. Iya. Jadi Bu, di tempat kami ada hari Sabat dijelaskan untuk Bani Israel. Kami akui ya ada hari Sabat gitu. Iya. Nah, untuk global di luar Israel ya, di mana Allah perintahkan di hari Jumat, Quran surah Al-Jumu'ah. Apa bunyinya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu sama dengan Sabtu. Kenapa di hari Ya, Jumat ini. dikuduskan? Nih, ya, hari Sabat ada ya di dalam 10 hukum Taurat itu, dan di dalam Quran ada. Kenapa kami jadi hari Jumat? Ya, karena kami bukan Bani Israel, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Quran surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu ya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tuh perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah, hai orang-orang beriman, apabila ya dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk ke masjid sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Ada. Semuanya dulu di hari Jumat sering untuk persiapan Sabat. Ini hari Jumat. Nah, jadi kalau untuk Bani Israel, hari Sabat kami tahu dan ada di Quran kami. Kalau tempat kami hari Jumat perintahnya gitu. Nggak ada dibilang kuduskan hari Jumat, hari Sabat, Sabtu. Tapi perintah hari Jumat ada untuk kami gitu, bukan untuk Bani Israel. Bani Israel nggak diperintahkan hari Jumat juga, enggak. Gimana ditulis untuk Israel? Sama saja. Nah, yang kagak ada perintah itu Ibu hari Minggu. Mana coba Tuhan memerintahkan ibadahlah ke gereja hari Minggu? Mana? Kita ke hari Minggu, Bos. Hari Sabtu, Sabat. Hah? Nggak ada hari Minggu. Enggak hari Minggu. Hari Minggu enggak, hari Sabtu. Saya Advent. Oh, Advent. Ibunya Advent. Ya pantas. Iya. Kalau Advent beda, kalau Protestan sama Katolik Minggu, Bu. Kalau Advent ngomong dong Advent dari awal Dasar. Jadi kalau aku nggak nyambung ya Pak Ustadz. Iya, makanya kalau saya tahu dari awal Advent jadi nyambung gitu. Kalau baru aja ngomong Advent sih, ya. Jadi kayak gitu. Apalagi di 10 hukum Taurat itu, apalagi poinnya? Saya suka gaya Pak Ustadz. Orangnya low, tidak menghujat. Saya suka. Coba, Oke, apalagi? Jempol 2. Sekarang apa lagi di 10 hukum Taurat itu? Ya, ada sedikit Pak yang selalu tadi ada perbincangan masalah itu. Karena ada tertulis di Alkitab adalah lebih duluan seorang pesundal masuk ke dalam surga daripada orang yang mengaku-ngaku mengenal firman gitu. Sebenarnya itu maksudnya, tapi Nora tuh ya, saya nggak suka gaya si Nora tuh selalu bilang-bilang pesundal itu ngapain menghujat-hujat gitu. Padahal itu bukan itu maksudnya isi Alkitab itu. Bukan gini, dosa pesundal itu sama dengan dosa perampok kan, sama dengan dosa makan B2 sama makan ya dosa-dosa yang lain sama ya, apa bedanya dengan pesundal? Jadi itu maksud Tuhan, lebih duluan orang yang pesundal ini masuk surga daripada Anda yang munafik. Banyak pendeta-pendeta orang-orang munafik. Nah, di mulutnya berkata firman, tapi orang pesundal itu yang tahu diri, dia orang berdosa, dia tahu diri, dia lebih duluan masuk surga.
Itu maksud dari Alkitab itu. Jadi jangan dipelintir sama si Nora, sama si apa tuh, si Anipar itu. Bu, saya nggak mau nggak mau tahu dan nggak mau ambil urusan orang gitu. Yang kita diskusikan aja dari 10 hukum Taurat tadi, poinnya apa lagi? Kata saya kan ada tuh 10 hukum Taurat di Al-Quran saya. Di Perjanjian Baru Ya. Ibu ada nggak? Ya, Di Perjanjian Baru Ibu ada nggak? ada dong. Perjanjian baru. Tapi kan Ah. di situ aku datang bukan untuk menghapuskan, apa? melainkan untuk menggenapi. Menggenapi, bukan Menggenapi membatalkan, itu. oke? Ya, Tapi kenapa kata Paulus batal? kenapa? Kata Paulus batal, kenapa? Oh, bukan itu maksudnya bukan batal. Bukan Loh. batal. Bukan. Coba buka Ibu di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Terus? Bos. Itu maksud Paulus bukan berarti batal, bukan dibatalkan. Ya, arti Terus? Paulus di situ apa ya? Dalam hal batal itu maksudnya saya lupa. PR saya nih, Pak. Waduh. Yang Paulus bilang bukan batal. Ya, yang nggak usah dipaksa, nggak kalau nggak jawab sekarang. Bu, saya mau tanya di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? Ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Tunggu saya besarkan dulu. Saya volume agak berisik. Saya mau tanya Bu, di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? Ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Perpuluhan. Ya. Ada. Oh, ada teman-teman. Oh, Advent ada perpuluhan. Justru di Advent lebih konsisten karena itu kewajiban. Tapi kewajiban tidak dipaksakan. Kewajiban dari mana? Ya, artinya kita kesadaran sendiri dari penghasilan kita selama sebulan kita beri 10%. Waduh, Bu. Kayak gini, Bu. Ya. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Ya. Kagak pernah Yesus mengajarkan kata Yesus bayarlah perpuluhan. Gak pernah. Perpuluhan itu untuk khusus suku Lewi. Ngapain pendeta ikut-ikutan tarik juga perpuluhan? Ih, nggak nyambung kali. Benar. Zaman dahulu orang-orang Lewi itu nggak bekerja. Mereka hanya khusus pekerjaan di dalam peribadatan, ya kan? Nah, di zaman sekarang itu orang-orang yang tidak bekerja, dia hanya bekerja di dalam Tuhan, yaitu pendeta. Dia nggak boleh berbisnis, tapi pendeta sekarang banyak yang berbisnis. Ya kan, banyak justru lebih getol berbisnis daripada orang yang biasa. Nah, itu kan salah dia, urusan dia dengan Tuhan. Namun pekerjaan seorang pendeta itu tidak boleh berbisnis yang lain kecuali melayani. Dan itulah secara rohani dia orang Lewi, secara badani orang Lewi zaman dahulu. Wah, kagak nyambung, Bu. Kagak nyambung, dikait-kaitkan dia tidak kerja karena melayani Tuhan di gereja. Siapa suruh kan kayak gitu? Ya kan kita sepakati, jemaat yang menyepakati bahwa dia jadi pendeta. Sudah tahu kalau yang namanya perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan suku pendeta. Kagak nyambung sama sekali. Gini, Bu, masalahnya gini, ya, perpuluhan yang di Perjanjian Lama masih berlaku, tapi Taurat kagak berlaku, sunat kagak berlaku. Yang di Perjanjian Lama yang berlaku itu cuma apa? Perpuluhan, cuma duit yang berlaku. Sunat itu boleh, kalau menurut kami boleh iya, boleh tidak. Itu untuk kesehatan, tapi bukan itu yang penting. Hatinya yang itu, yang utama gitu. Kalau urusan duit, meskipun Perjanjian Lama tetap berlaku sampai sekarang ya.
Urusan duit perjanjian lama masih masih berlaku kalau urusan duit. Tapi kalau urusan sakit kayak sunat, ya udah dibatalkan. Nah, udah dibatalkan, nggak dikerjakan. Boleh. Kesehatan kami Advent disunat, bagus disunat, nggak masalah. Tapi bukan itu ukuran. Ya, itu nggak ukuran. Kalau seandainya dia nggak sunat, bukan berarti nggak selamat jiwanya. Kalau dia turut hukum Taurat, itu kan masalah kulit, ya kan? Masalah casing. Iya. Casing sih nggak. Tapi itu perjanjian kekal, Bu. Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham, dengan keturunannya. Kok tiba-tiba Paulus membatalkan? Di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berlaku lagi untuknya. Tapi tetap perpuluhan dijalankan ya. Aduh. Kan kayak gitu. Ketawa sendiri ibunya, teman-teman. Ngerasa dia ketawa sendiri. Terus kayak gimana? Ayo, ibu mau nanya apa lagi? Apa lagi? Kok lanjut, apa yang mau ditanya lagi? Ustaz? Aduh, Apa? Iya, apa teman-teman? Apa yang mau ditanya lagi? Pasti dijawab katanya. Tadi PR tadi nanti dicariin lu ya. Efesus 2:15 itu. Kenapa Paulus membatalkan ya? Iya. Di mana emangnya tertulis kayak gitu? Kan kayak gitu ya, teman-teman. Bu, saya mau tanya, Bu. Kemarin tuh sempat viral saya mengangkat satu konten, satu tema dari kitab Anda gitu. Di Matius 26 nomor 18. Ya. Di situ siapa si Anu itu? Siapa? Si Anu itu siapa? Di Matius 26 itu. Baca dulu lah, Pak Ustaz. Baca dulu ya. Iya, sabar ya Bu ya. Si Anu, iya. Ini aneh-aneh aja kitabnya ada si Anu ya. Ada banyak kitab ibu ini yang aneh-aneh. Bu, nih. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah. Siapakah si Anu? Ini apa ini, Bu, kitab kayak gini? Si Anu berarti seseorang lah, Pak. Iya, namanya siapa? Kalau kayak gini, Bu, ya. Kalau kayak gini, ya. Saya suruh Ibu Karyana, pergilah ke tengah kota kepada si Anu. Serahkan remote saya kepada si Anu di tengah kota. Itu kan yang menerjemahkan itu, Pak Ustaz. Iya, kira-kira remote saya ini nyampe nggak kepada orang yang saya maksud? Seseorang. Ya iya, siapa seseorangnya itu yang saya tanya. Ya, dibaca dong perikopnya, pasti tahu. Nggak ada, sampai 100 kali saya baca itu perikop dah, Bu. Nggak ada. Ya, berapa tadi? Matius 26:18. Coba Ibu baca dulu ya. Matius 26 ayat 18. Nanti kita cari perikopnya. Apa, saya baca satu pasal, saya tahu siapa. Oke, iya, Pak. Coba. Baca silahkan ya. Siapakah si Anu? Habis ini, Bu, saya mau tanya juga sama Ibu, Tuhan COD ada juga ya. Tuhan sepaket COD, Tuhan Ibu ya. Sabar dulu, baca dulu satu sekop itu, Bu ya. Habis ini saya mau tahu siapa si Anu itu jawabannya. Saya akan lampirkan pertanyaan lagi nanti habis ini ya.
satu lagi gitu, Ya. tentang masalah apa? Ya. Tentang masalah Tuhan COD masalahnya ya. Baik, baik. Kemana ya Pak Ustadz nih? Nah, siapa itu si Anu? Si Anu. Tiga pertanyaan tadi ya. Bentar Kenapa dulu, kalau satu-satu dulu. Tuh, si Anu itu siapa si Anu? Si Anu. Hmm. Sekarang ya? Atau nanti Iya. kita ketemu lagi? Sekarang lah dijawab. Siapa itu si Anu? Saya banyak tulisan ini. Hah? Lagi banyak PR nih, Pak Ustadz nih. Ha. Walah. Pak Ustadz tadi undang saya. Ah. Nih tuh. Ngapain mereka tuh? Pada makan. Aduh, makan apa? Babi. Enggak. Woi. Yang penting bukan makan orang, Bu, ya. Bentar dulu nih, saya follow dulu Ibu Karyana ini, Pak Ustadz, soalnya lucu ini teman dia. kita Muslim. Pak. Iya, soalnya lucu dia, lucu. Saya follow dulu Ibu Karyananya ini. Saya Karyana dapat teman baru selain Papi Gembala, dapat teman baru Pak Ustadz Yusuf yang ganteng dan baik hati. Oke? Aduh. Ini Emangnya sore ini Ibu, saya dapat teman baru. Ibu mau turun dulu gitu? Iya. Ntar Oh, kita sambung ya, Bos. oh, Selesai baik, dulu baik, ya. oke ya. Oke Thank Bu, you. thank you, sama-sama. Ya. Hmm.